Topik seminar kita kali ini memang agak berbeda dari seminar-seminar yang sebelumnya. Kalau seminar sebelumnya kita ada membahas tentang perpacaran dan juga penerimaan diri, pada saat ini kita membahas tentang perencanaan karir untuk masa depan. Karir, seperti yang kita tahu, karir itu pasti penting ya buat kita, apalagi buat adik-adik SMA nih yang bentar lagi mau lulus SMA atau teman-teman mahasiswa yang sebentar lagi mau lulus. Mungkin pada awalnya kita tuh gampang merencanakan karir kita, tetapi semakin lama nih, semakin berjalannya waktu, kayak awalnya kita tuh yakin, wah kayaknya jurusan ini cocok nih buat gue. Ternyata, sewaktu kita jalanin jurusan itu, ada beberapa hambatan yang dapat mengubah mindset kita tentang jurusan itu. Contohnya, misalkan kalau IPK saya turun, belum lagi tugas-tugas yang menurut saya sulit. Itu pasti akan berpengaruh terhadap perencanaan karir kita semua. Misal, saya mau jadi dokter deh, tapi setelah dijalaninnya, wah ternyata susah ya. Terus saya mau jadi apa dong, gitu kan? Sampai akhirnya karir kita itu perencana itu ganti-ganti gitu. Yang awalnya sudah terencana, tiba-tiba di tengah jalan kita berubah kayak yang, udah deh apa aja, yang penting gue kerja gitu. Itu kan bener-bener karir yang sebenarnya itu perencanaan yang gak patut contoh ya teman-teman. Makanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang when and how to upgrade your career plan. Oke teman-teman, sebelum kita tahu gimana sih caranya agar karir kita itu perencanaannya itu kayak bagus banget, kita pertama-tama harus tahu dulu sebenarnya definisi dari karir itu apa sih? Nah, karir sendiri merupakan suatu keseluruhan kehidupan seseorang dalam perwujudan diri untuk menjalani hidup dalam mencapai tujuannya. Jadi kan setiap manusia hidup itu pasti punya tujuannya kan? Nah, begitu juga dengan karir. Karir itu mempunyai tujuannya sendiri. Nah, gimana sih cara mencapai tujuannya itu? Untuk mencapai tujuan tersebut, individu itu harus memiliki kekuatan yang dimiliki, seperti penguasaan kemampuan dan aspek yang menunjang kesuksesan karirnya. Karir juga merupakan suatu tahapan yang dapat mempengaruhi keseluruhan hidup manusia. Oleh karena itu kita tuh harus tepat untuk memilih dan memutuskan karir apa sih yang cocok buat diri kita ini. Selanjutnya, setelah kita tahu tentang karir itu, sebenarnya apa yang perlu direncanakan? Apa sih perencanaan karir itu? Perencanaan karir di sini adalah sesuatu yang menyangkut masa depan, di mana efeknya itu akan berjangka panjang dan harus direncanakan sejak jauh hari atau sejak dini. Perencanaan karir juga adalah untuk merencanakan kemana sih seseorang itu harus melangkah step berikutnya dalam hidupnya itu setelah lulus sekolah, dan apa sih yang ingin dicapai oleh seorang individu tersebut. Jadi seperti kita tahu, segala sesuatu itu harus benar-benar direncanakan agar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitu juga dengan karir, semua itu harus direncanakan dari awal hingga akhir. Terus, kenapa ya harus direncanakan? Ternyata banyak alasan kenapa karir itu harus direncanakan. Yang pertama adalah menyadari diri sendiri terhadap peluang yang ada di depan, terus kesempatan, kendala, pilihan, serta konsekuensi apa yang kita hadapi di kemudian hari atau di depannya. Maksudnya di sini adalah karir perlu direncanakan agar kita menyadari diri kita sendiri. Bagaimana sih kemampuan kita sehingga kita bisa melihat peluang-peluang apa saja yang dapat menunjang diri kita. Yang kedua adalah mengidentifikasi tujuan yang berkaitan dengan karir. Seperti yang kita tahu, kalau sudah direncanakan pasti tujuannya kan sudah jelaskan. Kalau kita rencananya A, pasti tujuannya ke A bukan ke B. Dengan adanya perencanaan karir ini, tujuan kita akan semakin jelas untuk kedepannya. Kita akan bisa lebih fokus untuk meraih tujuan-tujuan dan mimpi-mimpi kita. Yang ketiga adalah menyusun langkah-langkah, arah, waktu, urutan dalam proses kerja, pendidikan, dan hal-hal yang bersifat mengembangkan untuk meraih tujuan karir kita. Kalau kita sudah menyusun langkah-langkahnya nih untuk mencapai karir kita, arahan dan juga waktu dan urutannya itu, kita akan lebih mudah dalam mencapai karir kita dan impian kita. Jadi contohnya seperti ini. Ada seorang teman saya, dia itu dulunya SMP-nya sangat berminat pada bidang menjahit. Kemudian, sewaktu SMA-nya, saya tahu nih, saya punya minat di menjahit, akhirnya dia masuk ke jurusan tata busana. Hingga saat ini dia menekuninya dan akhirnya dia bisa membuat sebuah butik. Itulah mengapa perencanaan karir itu sangat penting untuk meraih tujuan kita. Selanjutnya, kapan ya kira-kira karir itu harus direncanakan? Sebaiknya karir itu direncanakan sedini mungkin atau sejak anak-anak. Kan waktu anak-anak kita juga bisa tahu kan apa yang kita suka. Nah, dari orang tua di sini, orang tua bisa mengarahkan anak-anaknya terhadap apa yang dia suka dengan cara mendukung apa yang anak-anak suka dan selalu memberikan support serta respon positif terhadap anak. Mengapa harus direncanakan sedini mungkin? Hal itu agar kita menjadi lebih fokus terhadap tujuan yang akan kita capai dan mewujudkan karir itu sendiri. Tidak ada batasan usia untuk
melakukan perencanaan karir ini. Namun, setidaknya dengan sedini mungkin itu akan membuat seseorang menjadi lebih fokus dalam meraih tujuannya dan meraih karirnya. Selanjutnya yang perlu kita tahu adalah aspek-aspek apa saja sih yang ada dalam perencanaan karir ini. Aspek yang pertama itu ada sikap atau pengetahuan tentang diri kita. Kalau kita mengetahui bagaimana kelebihan kita dan bagaimana kekurangan kita, otomatis kita akan lebih mudah untuk merancang langkah-langkah serta apa sih yang harus kita lakukan untuk kedepannya. Dua, selanjutnya mengenai pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksudkan di sini adalah informasi yang diperoleh. Informasi ini dapat berupa karir yang ingin kita capai serta informasi-informasi mengenai apa aja sih kira-kira yang perlu kita persiapkan dalam capai karir yang kita inginkan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui aspek-aspeknya, terus juga pengertiannya, lalu tujuannya itu apa ya? Ada beberapa tujuan dari perencanaan karir ini. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness dan pemahaman diri atau self-understanding. Dengan adanya perencanaan karir ini, kita akan meningkatkan kesadaran diri kita mengenai tadi itu, kekurangan serta kelebihan kita, serta pemahaman diri kita, oh saya ini mampu tidak ya untuk ke karir yang saya mau. Yang kedua adalah mencapai kepuasan pribadi atau personal satisfaction. Tentu saja kalau kita sudah mencapai karir yang kita mau dan mendapatkan tujuan-tujuan yang kita sudah susun sebelumnya, tentu saja kita akan merasa bangga terhadap diri kita. Bukan hanya kita, tetapi orang-orang lain terdekat kita, baik teman-teman maupun orang tua kita. Yang ketiga, nah ini yang paling utama, kita dapat mempersiapkan diri pada penempatan yang memadai. Artinya, kita dapat mempersiapkan apa saja sih yang diperlukan kalau kita ingin mencapai suatu karir tersebut. Yang terakhir ini yang paling penting adalah mengefisiensikan waktu dan usaha yang dilakukan dalam berkarir. Tentu saja nih ya, kalau kita sudah tahu karir kita mau kemana, kita sudah punya perencanaan karir yang baik, tidak ada kata bingung di dalam kamus karir kita. Misalkan ada yang bertanya kepada saya memiliki perencanaan karir yang bagus, saya sudah memiliki perencanaan yang baik dan sudah tahu apa sih tujuan karir saya dan bagaimana kelebihan serta kekurangan saya. Jika ditanya orang, saya akan menjawab dengan lantang dan jelas, oh iya, saya akan masuk ke universitas A di jurusan A. Kenapa saya memilih itu? Karena itu sesuai dengan passion saya. Jika teman-teman yang lain yang belum memiliki perencanaan karir, itu mereka masih berpikir-pikir, apa ya yang saya harus pelajari untuk kesini? Oh, saya milih ini atau ini ya. Kita sudah punya dan kita bisa lebih fokus untuk mewujudkan itu. Selanjutnya, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi perencanaan karir? Banyak banget faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan karir kita. Salah satunya itu adalah ini. Yang pertama adalah nilai-nilai kehidupan. Kita ambil contoh yang baru saja happening, dosen Maudy Ayunda dari Stanford University. Di situ orang tuanya dari Maudy Ayunda itu selalu menekankan bahwa anak-anaknya itu harus bisa mandiri dan juga harus bisa menentukan gitu gimana hidupnya. Jadi orang tuanya ini tidak lagi memberikan mereka uang, baik itu untuk pendidikan ataupun yang lainnya waktu usia mereka 21 atau 22 tahun. Nah, dari situ anak itu akan berpikir, gimana ya caranya saya bisa tetap sekolah dan hangout bersama teman-teman kalau orang tua saya tidak memberikan saya uang. Nah, di situ nilai-nilai kehidupan yang diambil yang ada dalam diri Maudy itu pastikan dia bekerja keras dan tidak akan menyia-nyiakan waktunya karena dia tahu kalau batasan yang diberikan orang tuanya itu adalah usia 21 sampai dengan 22 tahun. Yang kedua adalah keadaan jasmani. Tentu saja kalau kita sehat, kita itu dapat berpikir dengan lancar dan jernih. Kalau kita sakit, tentu saja kita malas untuk berpikir. Selanjutnya ada keadaan lingkungan, di mana lingkungan itu juga sangat berpengaruh loh terhadap pengambilan keputusan kita. Di mana kalau kita berada di lingkungan yang baik, tentu saja kita akan menjadi baik juga pula. Selanjutnya ada posisi anak dalam keluarga. Pandangan keluarga, orang-orang yang tinggal serumah, taraf sosial, ekonomi, kehidupan keluarga, pergaulan dengan teman-teman, serta gaya hidup. Selanjutnya, apa ya yang terjadi jika karir dilakukan secara spontan? Tentu saja kita akan mengalami kebingungan, dan tentu saja kita bisa salah langkah dan juga membuang-buang waktu kita. Jadi, bagaimana sih cara kita untuk mencapai perencanaan karir yang paling ideal? Yang pertama adalah tentukan visi dan misi. Tentu saja kita harus menentukan visi dan misi kita 5 tahun ke depan. Kira-kira dalam waktu 5 tahun ke depan saya ini mau jadi apa ya, serta bagaimana ya gitu. Yang kedua, kenali diri. Kalau kita tidak mengenali diri kita, saja kita akan mengalami kebingungan. Nah,
Untuk itu kita harus tahu dulu tuh apa sih sebenarnya kekurangan saya ini dan apa saja sih kelebihan saya ini, karena setiap manusia tidak ada kelebihan serta kekurangan dan tidak ada kekurangan yang tidak memiliki kelebihan. Selanjutnya ada review pencapaian. Yang keempat adalah fokus dan disiplin. Nah, fokus dan disiplin ini sangat penting, dimana kalau kita fokus, kita tentu saja akan lebih mudah dalam menuju karir kita. Dan kita itu harus disiplin dengan waktu, dimana waktu itu kan tidak dapat diulang ya. Makanya kita itu harus benar-benar gitu mendisiplinkan waktu supaya waktu kita itu tidak terbuang dengan percuma dan sia-sia. Selanjutnya, lakukan dengan passion. Seperti yang saya bilang tadi, jangan ikut-ikutan dengan teman. Kalau kita ikut-ikutan dengan teman, kita akan merasa kebingungan. Dan yang seperti yang saya contohkan, yang tadi nih teman saya, yang dia suka dari SMP, dia memang memiliki minat di bidang menjahit. Itu karena dia melakukannya sesuai dengan passion dia, sesuai dengan keinginan dia dan kelebihan yang dia miliki. Selanjutnya adalah cermat membaca peluang. Nah, peluang di sini bisa dengan peluang pekerjaan ataupun peluang-peluang tentang karir yang ingin kita capai. Ada beberapa tips bagaimana cara kita untuk perencanaan karir. Kita harus menentukan karir kita secara SMART. SMART di sini punya singkatannya yaitu S yang memiliki arti spesifik, di mana dalam menetapkan sebuah tujuan, kita itu harus melakukannya secara jelas dan spesifik. Selanjutnya ada M, yaitu measurable. Measurable seperti kita tahu adalah pengukuran, di mana kita itu akan mengukur bagaimana sih jalannya progres dari pencapaian tujuan kita. Hal ini akan membantu kita agar melihat sudah sejauh mana sih perjalanan kita menuju pencapaian tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya ada achievable. Achievable di sini adalah apakah Anda bisa benar-benar mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada R, yaitu realistis. Kita harus tetap realistis terhadap tujuan kita dan terhadap kehidupan kita yang sekarang. Selanjutnya ada T, yaitu timely. Kita harus menentangkan rentang waktu yang kita butuhkan dalam mencapai tujuan kita. Kayak kira-kira dalam 5 tahun ke depan saya harus bisa mencapai tujuan saya ini, seperti itu. Tips yang berikutnya itu adalah bertindak sesuai dengan rencana yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya adalah tingkatkan level. Tingkatkan level di sini adalah kita harus tetap meningkatkan kemampuan kita dalam merencanakan karir kita. Seperti kalau misalkan nih, di yang kemarin saya sudah melakukan sesuatu, kita itu harus terus meningkatkannya agar karir kita itu dapat tercapai. Yang terakhir ada evaluasi perencanaan karir. Kira-kira nih dari langkah-langkah yang telah kita buat berhasil tidak ya? Jika berhasil, berarti kita berhasil dalam perencanaan karir. Jika tidak, berarti ada yang salah dan perlu direvisi serta diperbaiki dalam perencanaan karir kita. Time to update. Jadi sebaiknya sedini mungkin kita sudah merencanakan bagaimana kehidupan kita di kedepannya nanti. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih mau kemana ya, saya kira-kira mari dipikirkan dengan baik-baik dan tidak mengikuti omongan serta ikut-ikutan teman. Jadi dalam merencanakan sesuatu itu sesuaikan dengan diri kita, sesuaikan dengan kemampuan serta kekurangan kita. Dan ini ada beberapa tips ya. Di situ ada my career. Yang pertama, kita harus menentukan goals atau tujuan yang ingin kita capai. Yang kedua adalah plan. Kita harus merencanakannya, bagaimana cara kita untuk mendapatkannya dan bagaimana cara kita untuk mencapainya. Yang ketiga, ini yang paling penting adalah action. Jika kita sudah merencanakannya dan kita sudah menentukan tujuannya, kalau kita tidak melakukan sesuatu dan melakukan action untuk mencapai tujuan tersebut, itu tidak ada gunanya dan hanya membuang-buang waktu saja. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya harap presentasi kali ini akan berguna untuk kita semua dan dapat menambah wawasan kita semua dalam perencanaan karir kita ke depannya nanti. Saya Yesi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.